Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dharib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa taqdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wadrib ay ij'al. Jadi kata doroba di sini bermakna menjadikan. Doroba ay ja'ala. Doroba ini lafaz yang mustarak. Mustarak itu lafaz yang punya makna ganda, lebih dari satu. Kalau makna aslinya yang hakiki itu ya memukul, doroba, gepuk, memukul. Tapi doroba digunakan untuk banyak makna sesuai dengan kalimat yang mengikuti atau muta'adiyahnya kemana. Muta'adiyah itu artinya bersandar atau bersanding dengan kalimat apa. Kalau seperti dalam masalah tayamum wudu itu ya doroba artinya pergi gitu. Wa idza darabtum fil ardi darabatum daraba. Jadi kalau kamu dalam keadaan bepergian, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum. Nah, darabtum itu kalau di dalam ayat itu karena konteksnya adalah masalah tayamum, masalah wudu, tayamum, maka bimakna ay safartum, dorobtum ay safartum. Tapi ada juga doroba itu bimakna memukulkan dalam arti menempelkan. Ya, jadi gantikan dengan tempelkan tanganmu ke dalam debu yang kamu gunakan itu. Doroba bimakna ja'ala, ya kayak gini nih. Wadrib lahum mathalan, wadaraballahu mathalan, menjadikan, artinya ja'ala. Nah, itu namanya lafaz apa? Mustarak. Lafaz yang kategorinya mustarak, yang punya makna ganda. Sehingga diperlukan adanya pemahaman terkait dengan konteksnya itu di mana gitu ya. Kalimat itu punya makna hakiki. Hakiki itu cirinya yang mudah, cepat untuk bisa dipahami. Kalau doroba ya pikiran kita yang cepat ya memukul gitu kan, memukul. Mana asli, cirinya asli itu adalah makna yang ketika kita mendengar kalimat itu mubadarah alal fam. Ya tabadar itu artinya kita cepat bisa memahami. Kalau kita bicara yadun, pikiran kita langsung apa? Tangan, yadun tangan. Tangan itu namanya makna hakiki, karena makna yang kita langsung bisa cepat untuk memahami itu. Makna hakiki itu makna yang aslinya, tapi makna itu lalu digunakan juga untuk makna majazi. Yadun bisa tangan, bisa kekuasaan ya. Majazinya itu bisa kekuasaan ya, dan sebagainya gitu ya, mengendalikan, mengatur gitu. Nah, itu namanya mustarak. Apa jenisnya? Mustarak. Sehingga terhadap lafaz seperti ini perlu proses pemahaman. Itulah maka kenapa tidak semua orang itu diberikan kemampuan untuk melakukan ijtihad, proses pemahaman itu. Semua orang punya hak, tapi tidak semua orang punya kemampuan. Hak itu boleh, semua orang itu punya hak, tapi apa ya awakmu mampu, gitu masalahnya di situ. Jadi kalau kalimat menutup ijtihad itu artinya
memberikan porsi pembatasan terhadap mereka yang memang punya kapasitas gitu deh. Ya, punya apa? Kapasitas. Dan itu sesuatu yang normal gitu. Semua punya hak, tapi kan tetap harus sesuai kapasitas, kemampuan. Apakah dia punya duwe ilmu yang cukup apa tidak untuk menjadi seorang mujtahid itu gitu ya. Jadi jangan lalu dipahami secara apa? Secara terbalik atau secara ngawur gitu ya. Bukan lalu apa kita atau kelompok ahlu sunnah atau kelompok pesantren itu mengatakan ijtihad sudah tutup. Tidak. Kalau kita membaca takrib itu karena itu produk yang bisa dipertanggungjawabkan, pemikiran hasil ijtihad yang valid, yang mu'tamad istilahnya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari orang-orang yang punya keahlian untuk itu gitu, bicara fikih. Kan semua punya keahliannya masing-masing, semua itu punya ahlinya gitu loh ya. Bicara pertanian ada ahli di bidang pertanian, bicara teknologi ada ahli di bidang, bicara kedokteran ada, bicara agama ada ahlinya. Ahli itu masuk dalam kategori fardu kifayah, orang yang mewakili kelompok lain untuk menangani sesuatu yang tidak semua orang bisa, tapi semua orang punya hak kalau dia mau, kalau dia mampu gitu loh ya. Fardu kifayah itu tetap terbuka, tetapi dia punya batasan-batasan yang berupa kriteria, kompetensi, macam-macam itu ya. Paham ya? Itu yang dimaksudkan itu. Ijtihad tetap terbuka, tetapi dalam tanda kutip harus bagi mereka yang memang memenuhi syarat ya untuk melakukan proses apa? Ijtihad tadi. Tidak sembarangan orang gitu ya. Nah, hasil produk ijtihad dalam pemahaman hukum terhadap Al-Quran dan hadis yang wis karuan karek nganggu iku ya pemikiran para ulama mazhab itu gitu ya, menjadi panduan. Dan Allah menugasilah orang-orang pilihan Allah yang punya kemampuan luar biasa untuk memahami itu, yang kita tidak cukup punya kemampuan karena kita mungkin di bidang yang lain gitu ya, di bidang yang lain, hingga akan terjadi kelengkapan hidup itu. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, ini ngomong tentang lafadz yang apa tadi? Mushtarok itu ganda, sehingga sekali lagi pemahamannya diperlukan kompetensi khusus bagaimana memahami itu. Wadrib ai ij'al dadekake sapa sira Muhammad, karena yang dahulu itu Allah, kita bicara sira. Kalau kita matur Nabi ya harus panjenengan gitu ya. Wadrib ya ij'al tegese dadekake sapa panjenengan Muhammad, sapa sira Muhammad lahum maring kaum. Masalan ing contoh, lafadz masalan menjadi maf'ulu awal. Jadi maf'ul itu bisa lebih dari satu, sama dengan khobar. Pelengkap itu bisa lebih dari satu, khobar juga bisa lebih dari satu. Ing atau iku. Ya, lebih dari satu. Ya, bukan iku dari ulama itu bukan ya, itulah alamati siri. Coba ihkam fahim itu alamati. Masalan ing perumpamaan ini menjadi maf'ul pertama, ashabul qaryati ing, nah ini maf'ul kedua, maf'ul tsani, boleh lebih dari satu. Ashabul qaryati ing, orang-orang yang mempunyai penduduk, ashab itu penduduk, sing duweni desa, yang punya qaryah itu yang punya perkampungan. Dalam Antokiyah namanya kampung Antokiyah. Idja analikane datang ha ing qaryah ila akhirih, maring akhirnya tadi iku badalu istimalin. Iku badalu istimalin, badal istimal. Istimal itu yang dimaksud ashabul qaryah ya ai ahlul qaryah. Min ashabil qaryati, saking ashabul qaryah. Ha ing ahlul qaryah atau ashabul qaryah. Yang didatangi kan bukan desanya, tapi masyarakat yang ada di desa itu, kaum yang ada di desa itu. Bahasanya adalah qaryah, ahlul qaryah. Saya datang ke kampung itu. Jadi kalau datang ke kampung berarti mendatangi orang yang ada di kampung itu. Ashabul qaryah itu namanya badal istimal. Sopo al-mursalun ay rusulu Isa. Ashabul qaryati idza jaa al-mursalun ay rusulu Isa, tegese pira-pira utusannya Nabi Isa. Jadi begini, Allah untuk memberikan panduan atau syariat
petunjuk kepada manusia ini dilewatkan namanya Rasul, ya, Rasul. Kalau Nabi itu petunjuk yang untuk pribadi, tidak punya kewajiban untuk menyampaikan. Di gampang ini Allah menunjukkan pada orang per orang, itu Nabi, ya. Jadi memberikan wahyu kepada seseorang tertentu yang dipilih, tapi tidak diberi tugas untuk menyampaikan. Namanya apa itu? Namanya apa? Nabi. Tapi kalau ada tugas menyampaikan namanya Rasul. Tugasnya lebih banyak. Nabi ini untuk membangun, membentuk orang yang soleh, tapi solehnya soleh pribadi saja, gitu ya. Tapi kalau Rasul ini soleh yang muslih, pribadinya soleh, lalu kemudian dia harus membangun, memperbaiki, memandu, menunjukkan, mereformasi terhadap kehidupan masyarakat. Itu berarti bukan hanya solihun, tapi muslihun. Kalau untuk menjadi soleh itu mudah, tidak ada resiko. Menjadi soleh itu tidak ada resiko, karena ada baik untuk dirinya. Bahkan orang soleh itu pasti dicintai oleh siapapun. Jenenge wong apik ya, suka memberi, dia bagus dengan tangga bagus ini, disenangi. Menjadi masalah, akan timbul banyak masalah, banyak musuh, banyak orang yang tidak suka kalau Anda menjadi muslim. Kalau Anda melakukan gerakan untuk memperbaiki orang, melakukan dakwah, melakukan misi untuk memperbaiki orang lain, itu akan timbul banyak musuh. Kalau masih soleh sendirinya itu kabeh itu seneng gitu, baik itu. Tapi mulai kita ini berusaha untuk ngajak wong liya untuk api, nuturi wong liya untuk menjadi baik, itu yang akan timbul banyak masalah, muslih itu. Maka menjadi Rasul itu resikonya semakin banyak gitu. Menjadi seorang yang punya misi untuk melakukan sesuatu itu beresiko, makanya ganjarannya akeh. Kalau api untuk wiritan, dia lalu sholat duha, dia sholat tahajud, baca Quran, api untuk dewi dia sedekah, itu selesai, tidak ada masalah, itu gampang. Kabeh wong malah seneng. Nabi itu sebelum menjadi seorang Rasul, ketika masih belum ada ayat kerasulan, ayat kenabian itu, wabiku senang, tidak ada musuhnya sama sekali, semua senang. Abi Lahab juga senang, paham ya? Abu Jahal pun juga senang. Wabih, orang-orang musyrik itu senang kabeh. Maka mereka memberikan gelar Muhammad Al-Amin, itu karena memang dia punya kepribadian. Jadi Allah sebelum mendeklar terhadap kerasulan Muhammad sudah diberikan garansi kepribadiannya. Semua mengatakan Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang punya kualifikasi sangat dipercaya. Tapi ketika ada ayat, lalu kemudian yang ayat itu memerintahkan Muhammad menjadi Rasul, menjadi seorang Nabi, turun ayat itu, baru wong sing dulunya mencintai itu lalu kemudian berubah menjadi memusuhi luar biasa. Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi, bahkan kelahirannya itu beliau sampai, ya, Abu Lahab itu sampai memerdekakan seorang budak pada hari Senin. Nabi lahir, lalu kemudian budaknya dimerdekakan karena saking senengnya punaannya itu lahir, ponakannya itu lahir, Muhammad ponakannya. Sehingga Allah itu memberikan keringanan hukuman kepada Abu Lahab setiap hari Senin, padahal dia mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Tapi karena cinta Muhammad itu kemudian diberi keringanan, ya. Allah menghargai itu, Mas, ya, karena kelahiran Muhammad itu. Jadi ketika sudah menjadi Rasul itu baru musuh-musuh itu muncul semua, karena naluri orang itu, apalagi yang punya kesombongan, yang merasa dia sudah punya kenyamanan sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang punya penguasaan terhadap berbagai macam aset-aset ekonomi itu, kalau ada orang yang perbaiki itu kan pasti dianggap ancaman, gitu ya, ancaman. Wah, aku kena ini, aku, karena dia melakukannya dengan cara yang tidak benar, gitu ya, pasti itu. Dia menguasai, dia melakukan eksplorasi, melakukan eksploitasi, melakukan monopoli macam-macam ini kan sesuatu yang tidak benar. Rasul tokoh ini kan benar, no.
cok ngono, kamu kudu ngeramut iki, kudu ngeramut ini. Merubah terhadap sesuatu yang tidak benar, merubah terhadap sesuatu yang benar itu beresiko untuk dimusuhi pada orang. Awakmu nek pinter awake dhewe gampang, enak. Tapi nek dadi guru sudah akan ada orang-orang yang tidak suka. Murid-muridmu sing pasti ono sing seneng, ono sing nggak seneng. Yang respect ada yang tidak. Tinggal kita bagaimana menjadikan orang itu senang, gitu ya. Disitulah cara, metode pendekatan, sikap, paham ya? Situ Nabi lalu mengatakan hikmah. Tapi jangan bermimpi bahwa menjadi orang yang melakukan mereformasi kehidupan, membangun masyarakat, bergerak untuk melakukan sesuatu perbaikan masyarakat, lalu kemudian kita bermimpi atau mempunyai satu bayangan tidak mungkin ada musuh, itu tidak mungkin. Pasti ada resiko gitu ya, dimusuhi orang. Paham dong? Maka sesungguhnya yang paling gampang itu kepada contoh, fakta. Karena Anda dengan berbicara itu mudah menimbulkan perasaan tersinggung, ya, kalau kalimat. Tapi kalau Anda berikan contoh, wong elek kamu api terus saja, kamu api saja. Tapi itu berat, pasti berat. Kita kan juga punya gengsi gitu loh maksud saya. Kita juga punya, nah itu jadi masalah. Kita sudah begitu harga diri kita. Wah, apa kok nyimut dong cowok? Nyimut itu wah enak banget lah, apa kok kenaan lah. Udah kayak ngono kok aku ngapi lah apa itu. Nah, kayak ngono ya aku musuhi gitu kan itu. Nah, kono ngirimi pitik ya aku ngirimi pitik, kadang-kadang gitu ya. Gak tahu ngekek pupuk aku ngekek gitu. Anda ketika bisa berbuat baik kepada orang yang jelek kepada Anda itu tingkatannya sudah luar biasa gitu. Morot wone cerewet itu bukan main. Bedino kirime panganan. Ben tambah cerewet. Ben tambah cerewet. Terus saya pegel dhewe gitu ya. Diapi saja. Jadi kamu ini bakat jadi orang hebat kalau di morot cerewet itu. Ya. Maksudnya hebat ngenesnya. Hebat ngenesnya. Namanya juga ya murotuwo gitu lah ya. Jadi ini wong elek itu atau tonggo itu ana sing elek sing ini diapi saja, diapi. Jadi tidak, ya sudah wong saya ngapi itu karena Allah gitu ya. Dia mau tidak baik tidak apa, itu kita tidak punya beban. Kita beban itu karena kita mikir kan. Kita juga terlalu mikir, menghargai diri kita terlalu berlebihan. Serahkan saja kepada Allah, ya wis sempajan dia digawe koyo ngono ya janganlah pogo-pogo gak koyo ngono, aku sing penting apik gitu ya. Sehingga Anda tidak tersandera oleh keburukan orang. Seringkali kita ini digandoli, direbeti, ya tadi disandera oleh kelakuan orang lain yang sesungguhnya kita bisa melepaskan itu gitu. Sehingga kita habis energinya hanya sekedar untuk mikir hal-hal yang sesungguhnya tidak penting gitu ya. Maka cuek itu menjadi penting. Cuek dengan tetap berlaku baik. Jangan terlalu jadi orang yang perfect. Orang perfect itu risikonya gampang loro, mati. Jadilah perempuan biasanya yang suka mikirnya berlebihan. Yang lanang itu cueknya luar biasa. Saking cueknya orang mikir anaknya di iso jajan apa ora gitu ya. Laki-laki itu cenderung karena logika yang digunakan. Kalau perempuan itu kan perasaan. Perasaan itu cenderung tidak terukur. Kalau logika kan terukur. Ya, jangan terlalu logika banget, jangan terlalu perasaan banget lah. Tengah-tengah. Apa saatnya kapan pakai perasaan, ada saatnya kapan pakai logika. Orang tidak punya perasaan plus itu ya jenenge watu itu sih. Kayak watu potongannya orang duwe perasaan gak dingesakno ganti ini gitu ya. Jangan terlalu normatif. Orang nasional itu normatif. Ya sudah ini ya ini gitu. Itu berarti normatif. Ya jadilah tengah-tengah itu. Ada saatnya harus pakai logika, ada saatnya pakai perasaan. Nah, kalau perempuan pasti yang besar itu perasaannya dulu. Latihlah untuk masuk pada rasionalitas. Laki-laki terlalu rasional. Latihlah untuk membangun perasaan itu. Memahami orang. Perasaan itu memahami. Di luar norma itu. Nah, selesai kalau sudah begitu. Jadi kalau jadi muslih itu apa resikonya? Mursalin, rusul itu resikonya pasti dimusuhi. Kalau Anda ingin tidak ada musuh ya cekel tasbih, kemudian ngurung no kamar, resiko tok. Tapi ya bosok no kamar sih. Ya, ganti bolo, ganti opo gitu ya.
Kalau Kiai Hasyim Madrotus Syah itu marah kalau ada orang begitu. Kamu ini nggak ngereken umatmu, nggak seperti itu kamu ini. Ada orang yang karena ingin mencoba memproteksi diri untuk tidak ketut terpengaruh dengan banyak pengaruh-pengaruh itu, sudah saya minta uzlah saja. Uzlah di atas gunung, lalu kemudian dia menyendiri, lalu kemudian dia menjauhi dari seluruh hiruk pikuknya kehidupan karena dia ingin supaya steril. Dimarahi sama Kiai Hasyim itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Seorang yang bertakwa, seorang yang menjadi pewaris ulama itu tidak seperti. Ulama itu bukan menyembunyikan diri. Ulama itu dia harus keluar. Tapi Anda soleh dulu. Kalau soleh itu insya Allah Anda bisa menjadi musyrik dan punya ketahanan gitu ya. Soleh dulu, soleh dulu. Awak itu di kuatno dhisik. Ya, kuatno ilmunya, kuatno ndungane nek Gusti Allah, lalu kemudian kita ngajak kepada orang. Nah, supaya tidak timbul terlalu risiko tadi, yang diperbanyak adalah contoh. Apa? Contoh. Wadrib lahum mathalan. Allah di Al-Quran itu lebih banyak membuat contoh untuk, sekali lagi, contoh itu fakta. Saya ulangi, contoh itu apa? Fakta. Kamu atar-atar ngekei itu fakta itu. Tapi kalau kamu bicara, oh sodako itu ini orang ngasih ini sekian, itu masih gedabrus ya. Well, gedabrus itu omongan tadi, pidato-pidato itu. Tapi ini kamu fakta, udah, ini anak yatim, udah kamu sekolah ya, saya kasih ini. Kok mau lihat kan akhirnya nyontoh gitu. Pendidikan itu orientasinya harus jauh lebih membuat matal, amsilah, contoh-contoh dalam kehidupan. Sehingga seorang guru itu harus lebih bagus sebagai master, ya, sebagai master, sebagai model gitu ya. Asal jangan sampai modal madul, ya, sebagai model. Contoh, didelok, arek ndelok iku seneng. Ya, datang lebih awal, pas waktu ngomong enak, dia betul-betul bisa memberikan yang terbaik. Fattahun. Ya kalau seperti itu pasti akan dicintai. Karena lalu orang itu seneng, nongoni barang sing dia cocok, pasti ada kebaikan. Oke ya, makanya ada banyak pilihan. Bil mau'izatil hasan, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasan. Jadi resikonya kalau Rasul dengan Nabi apa? Kalau Nabi itu untuk siapa? Jadi apik dia wae. Tapi kalau Rasul, oke, menyampaikan. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah harus bikin Rasul? Bikin Rasul itu apa bagi Allah hukumnya? Jaiz. Hukumnya apa? Jaiz. Bukan keharusan ya. Andai kata tanpa Rasul Allah ingin dadekno kabeh wong dapat wahyu lalu kabeh itu manut iso. Wis gak pakai wahyu pun juga bisa. Ya. Jadi Allah sampai mengatakan kan, kalau saya Muhammad menghendaki mereka itu iman kabeh iso, saya itu yang bikin mereka kok. Tapi itu kan tidak asik bahasanya begitu. Tapi itu kan tidak asik. Asik itu bahasa kamu ya. Tapi itu kan tidak indah, tidak ada tantangannya. Mau kita makan daging tok ya ora enak nek gak ono balunge. Ya, seringkali malah golek balungan. Hilang balungnya golek irine, keleleten kamu. Ya, keleleten ya. Ya gak ono balung plus mau daging tok iku ya ora enak susu itu. Kudu ono rine. Hidup itu harus, ya menungso diciptakan perlu variasi juga, perlu tantangan gitu kan. Perlu tantangan. Datar-datar terkadang tidak ada keindahan gitu. Tapi ya teman-teman ya Allah tantangannya gitu ya. Nek teman-teman ya banget kula ya Allah gitu ya. Jadi kenapa harus melalui Rasul? Ya karena satu, kalau logika kita gitu ya, untuk menjamin kebenaran yang diberikan oleh Allah itu, sehingga harus dipilih dulu. Orang terpilih Rasul itu pasti kualifikasinya orang yang terpilih, orang yang paling istimewa, tapi dia tetap orang. Kenapa harus orang? Ya karena akan yang dihadapi itu orang, menungso, podo menungso nih, tapi dia harus punya kualifikasi yang terbaik, dipercaya, amanah, siddiq, kejujurannya luar biasa. Amanah ini terkait dengan tugas, siddiq ini terkait dengan kehidupan sosialnya, ngomongnya tidak pernah goro, senantiasa jujur, ngomongnya itu pasti bisa dibenarkan. Fatona, dia punya kecerdasan karena harus menerima ajaran, menerima risalah, dibutuhkan fatona, jadi lengkap.
fatona. Ibaratnya no danem tertinggi, super IQ yang paling super, sudah di luar ini, fatona. Lalu tabligh ini yang dia harus bergerak, dia harus terus melakukan sesuatu. Itu Rasul. Dia bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, bukan hanya super cerdas, tapi juga punya kepedulian, punya keberanian, punya kemampuan untuk melakukan pergerakan, untuk melakukan bergerak, melakukan perubahan kepada masyarakat itu. Ini harus orang yang super. Diberi wahyu kok wonge lemot, kok nyampein apa ya mau malaikat itu yang golek lali ya, apa Rasul lali itu ya saya kacau kan gitu ya, untuk menjelaskan itu lali mana orang iso gitu, itu harus fatona, harus apa? Fatona. Yang kedua ya harus pasti. Kalau semuanya dikasih wahyu, nanti kan masing-masing akan perang, terjadi wahyu. Enggak wahyu itu perang dalam mimpi kok gitu ya. Ya, orang lalu bikin dalil masing-masing kok. Paham ya? Pura-pura lalu kemudian sepertinya bisa mendapatkan hak khusus macam-macam gitu kan. Saiki. Oke ya, jadi kenapa Rasul? Karena harus memastikan bahwa risalah itu autentik, benar, dan tidak mungkin terjadi kesalahan. Ya, maka kualifikasi Rasul itu pasti orang yang apa? Orang yang sangat bagus, terpilih oleh Allah itu. Bashar tapi lakal bashar. Basharun itu menungso tapi lakal bashar. Kenapa bukan malaikat? Malaikat itu tidak bisa merasakan karena dia diciptakan dengan konstruksi yang berbeda. Dia tidak makan, tidak minum, bagaimana akan menjelaskan makan minum? Enggak makan. Dia tidak butuh nongkrong. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan hukumnya nongkrong? Dia tidak pernah bisa. Dia tidak sakit, dia tidak pernah merasa gelisah. Bukan diciptakan dengan standar yang satu, yang tunggal. Diciptakan dengan satu unsur saja, kebaikan. Ya, Nabi itu kan menungso mungkin lupa. Meskipun Nabi tidak boleh melakukan pelanggaran, maksiat tidak boleh, pasti maksum. Tapi kalau lupa itu masih boleh, karena apa? Menungsone sing diurui nanti ada lupa, maka dia memberi contoh lupa. Tapi ya gak sering-sering, sekali saja Nabi itu lupa 1-2 kali. Paham ya? Untuk apa? Karena umatnya contohnya sering lali. Ya, sering lali atau sering ngelali ya, sering ngelali itu sing susah. Enggak, Nabi sholat pernah 4 rakaat jadi 2 rakaat. Anda jangan bilang itu mengurangi sifat, enggak, justru itu menjadi model contoh untuk sumber hukum. Nah, orang umat sing lali, Nabi itu tahu lali, langsung Nabi tahu lali. Enggak perlu Nabi bicara, nanti kalau kamu lali sholatnya begini, kamu nanti ini, enggak begitu. Tapi langsung contoh, sekali lagi contoh jauh lebih gampang untuk ditiru, untuk difahami itu. Masalah tadi itu ya. Oke ya, jadi beresiko jadi musuh. Makanya jangan kaget kalau kita melakukan sesuatu perbaikan, perubahan, lalu ada musuh itu. Tapi supaya tidak kaken musuh, ibaratnya wong golek iwake gak kena budeke tok, iwake ora kecekel, maka Anda harus mencari cara bagaimana air tetap bening dan Anda bisa mengambil ikannya dengan baik. Itu persoalan metode, cara, sikap, paham ya? Pilihan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nah itu yang harus dipelajari ya, harus di situ. Oke, alhamdulillah seperti itu. Ya.